Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum fotosintesis, kami terdiri dari Naufal Sabitul Azmi, Muhammad Ali Putra, Musnia Salam, dan Jasmina Ainaya Syifa akan mempresentasikan praktikum fotosintesis. Pada praktikum pertama ini, dilakukan percobaan in-house dengan tumbuhan hidrilla. Tujuannya untuk mengetahui apakah intensitas cahaya mempengaruhi fotosintesis. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini, yaitu pertama ada gelas ukur, yang kedua ada botol, dan yang ketiga ada hidrilla tentunya, dan yang keempat kita menggunakan gayung. Untuk gelas ukur ini nanti akan digunakan untuk hidrilla pada tempat yang terang, dan untuk yang gayung akan digunakan untuk hidrilla pada tempat yang gelap. Botol di sini sebagai pengganti dari corong untuk mengamati gelembung udara dan gas yang dihasilkan dari hasil fotosintesis hidrilla. Tunggulah beberapa saat sehingga timbullah gelembung udara yang dihasilkan dari hasil fotosintesis dan diamati serta dicatat perkiraan dari banyaknya jumlah gelembung yang ada di dalam botol. Dari hasil hidrilla yang ditempatkan di bawah terik matahari, terdapat banyak gelembung udara yang ada pada air dan uap udara yang ada pada botol yang menunjukkan bahwa intensitas cahaya di bawah terik matahari sangat mempengaruhi laju fotosintesis. Adapun pada hidrilla yang ditempatkan di tempat yang kurang cahaya atau gelap, tetap ada gelembung udara dengan intensitas lebih sedikit dan tidak terlalu terlihat banyaknya uap gas yang dihasilkan dari fotosintesis. Ini menunjukkan bahwa ternyata kekurangan cahaya pada
tumbuhan hidrilla ini mempengaruhi hasil fotosintesis. Setelah kita mengetahui pengaruh cahaya terhadap intensitas fotosintesis pada hidrilla, selanjutnya pada praktikum 2, kita akan melakukan percobaan SARS, yaitu bertujuan untuk membuktikan apakah cahaya mutlak dibutuhkan untuk fotosintesis. Praktikum ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut, yaitu pertama, panci sebagai tempat untuk pemanas air, jam gelas atau bekas selai, pipet, pemanas, air tajin atau air dari beras sebanyak 5%, alkohol 96%, daun daun ini telah ditutup dengan aluminium foil selama semalaman, dan betadine serta aluminium foil tentunya sebagai penutup dari daun tersebut. Oh, panas. Setelah warna daun itu pudar dan klorofil mulai larut dalam alkohol, maka diangkat dan diberi larutan Lugol, atau di sini kami menggunakan betadine, sehingga diamati apakah terjadi perubahan warna seperti pada gambar video yang kedua. Untuk hasil dari praktikum ini, kelompok kami sepertinya belum menemukan hasil yang sesuai pada teori. Yang kami temukan bahwa tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan terhadap daun yang telah ditetesi betadine. Untuk faktor ini kami masih berasumsi bahwa terlalu tebal atau terlalu besar daun yang kami gunakan, dan kemudian kami kurang melarutkan atau daun itu masih dalam keadaan hijau sehingga belum terlarut zat hijau dalam daun yang membuat kita sulit mengamati perubahan warna pada daun tersebut. Selanjutnya, terakhir,
yaitu mengenai hasil dari uji amilum dengan menggunakan larutan tajin 5% dan betadine. Dari hasil ini, kita mendapati bahwa larutan tajin yang dideteksi oleh betadine menghasilkan warna ungu atau mengalami perubahan warna. Demikian praktikum tentang fotosintesis yang telah kami lakukan. Adapun hasil, ada yang berhasil untuk praktikum pertama dan ada juga hasil yang kurang sesuai dengan teori pada praktikum kedua. Dengan ini kami sekelompok mengucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami sebagai praktikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.